kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada saat ini. Kami boleh kembali bertemu dalam pembahasan garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh para pendengar, pemirsa yang menyaksikan video ini, agar kiranya boleh mendapatkan pemahaman, pengertian, dan juga boleh semakin dipertumbuhkan di dalam iman kerohanian untuk semakin dipersiapkan dalam menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Memberkati kami di dalam sesi pelajaran ini. Ampuni kami dari segala dosa selain kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua judulnya adalah Rencana Agung Allah yang berpusat pada Kristus. Sebagai ayat inti untuk pekan yang kita sedang lewati ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini tercatat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Sebagai pendahuluan untuk pelajaran kita pekan ini dikatakan berfokus pada bagaimana Paulus mengajar jemaat Efesus. Dan kita, Bapak Ibu, untuk menghitung berkat kita. Bukan hanya berkat-berkat nyata yang sangat dibutuhkan untuk manusia. Allah, Paulus menekankan, memberikan berkat-berkat ini kepada kita dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dipilih dan diterima oleh Allah. Kita adalah miliknya dan Dia adalah milik kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah menghargai dan menganggap kita sebagai milik pusakanya. Dan kita menghargai dan menganggap Dia sebagai milik pusaka kita. Di dalam Kristus, kita telah diampuni dan ditebus. Di dalam Kristus, kita menerima rencana keselamatan yang tertinggi dari Allah. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, umat manusia memiliki satu-satunya kesempatan untuk bersatu dan harmonis. Di dalam Kristus, kita hidup penuh dengan sukacita dan pujian. Karena Kristus, kita menerima meterai Allah dan mencicipi keselamatan kekal. Karena Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dapat menerima kehadiran dan karunia Roh Kudus. Karena Allah bersifat rohani, terutama dalam arti bahwa Roh Kudus memberikannya kepada kita. Roh Kudus membawa karunia-karunia ini kepada kita dari alam surga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kekayaan ini adalah pemberian Allah kepada kita. Semua karena kita tidak dan tidak mungkin bekerja untuk mendapatkannya. Adalah Allah yang memberikan karunia-karunia ini kepada kita dengan cuma-cuma,
dari hatinya yang penuh kasih kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang menerima karunia-karunia ini Allah takdirkan untuk dimeteraikan dan merasakan terlebih dahulu berkat-berkat kekal dari kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, tema-tema pelajaran untuk pekan ini menyoroti tiga tema utama. Yang pertama, dikatakan di dalam Kristus Allah menganugerahkan kepada kita banyak karunia. Pemilihan, adopsi, penebusan, pengampunan, sukacita keselamatan, persatuan, dan keselarasan umat manusia, dan kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam hati sebagai tanggapan mula-mula dari Allah untuk apa yang akan datang ketika Kristus akan kembali. Tema yang kedua, tanggapan kita terhadap karunia-karunia anugerah Allah adalah kehidupan pujian dan penyembahan di dalam dan untuk Kristus. Yang ketiga, di dalam Roh Kudus dikatakan kita mengalami dan merasakan lebih dahulu hidup kekal yang akan terjadi di masa depan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan pembahasan kita ini dalam komentar. Topik yang berikutnya yang kita lihat adalah Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Penting untuk diingat cara Paulus menulis tentang juru selamat kita. Jarang sekali Paulus menyebut dia hanya sebagai Yesus. Efesus 4 ayat 21. Sebaliknya dikatakan bagi Paulus juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Ini kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Tuhan Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 2, Efesus ayat 3 dan ayat 17, lalu Efesus 5 ayat 20, Efesus 6 ayat 23 dan 24. Istilah Yesus Kristus Tuhan kita ini terdapat dalam Efesus 3 ayat yang ke-11. Lalu istilah Yesus Kristus ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 1, Efesus 2 ayat 6, 7, 10, 13 dan 20, dan Efesus 3 ayat 1, 6 dan 21. Atau hanya Kristus istilahnya. Efesus 1 ayat 10, ayat 12, Efesus 2 ayat 5, 12, 13, dan Efesus 3 ayat 4, ayat 8, ayat 17, dan ayat 19. Lalu bisa dibaca juga di dalam Efesus 4, ayat 7, ayat 13, ayat 15, ayat 20, ayat 32. Juga termasuk di dalam Efesus pasal 5, ayat 1, ayat 5, ayat 21, 23, 24, 25, 29, 32, dan terakhir di dalam Efesus pasal 6, ayat 5 dan 6. Atau istilah yang digunakan Paulus adalah hanya Tuhan. Ini terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 21, Efesus 4 ayat 1 dan 5, Efesus 5 ayat 8, ayat yang 10, ayat 17, ayat 19, ayat 22, dan terakhir di dalam kitab Efesus pasal 6, ayat 7, 8, 10, dan 21. Jelas Bapak Ibu sekalian, salah satu alasan untuk referensi kepada juru selamat kita ini adalah rasa hormat yang harus menjadi bagian dari bahasa dan sikap teolog Kristen, bahkan dari bahasa dan sikap. Tetapi ada lebih banyak ayat-ayat seperti ini dalam penghormatan sederhana kepada sang guru. Dengan menyebut Yesus sebagai Tuhan, Paulus meninggikan dia sebagai Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, juru selamat, yang di dalamnya kita memiliki kebangkitan kita sendiri dari dosa-dosa kita, dan melaluinya kita akan memiliki kebangkitan dari kubur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan kita sendiri sangat penting bagi teologi dan kehidupan Paulus
karena mereka terletak di pusat dari rencana penebusan Allah. Misalnya kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tema kebangkitan mengubah seluruh perspektif Paulus tentang kehidupan dan keselamatan. Itu juga harus menjadi tema penting bagi kita. Kita lihat dalam topik teologi doksologis. Paulus menulis dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3-14 dengan gaya yang bisa kita sebut doksologis. Para teolog mencatat bahwa teologi Kristen harus dimulai dari doksologi atau pujian dan diakhiri dengan doksologi. Dan sesungguhnya harus menjadi doksologi. Menjadi salah satu teolog doksologis pertama, teologi Paulus bukanlah pengembangan konsep yang dingin, murni rasional, skematis, dan netral. Paulus juga tidak menulis dengan cara doksologis ini hanya karena gaya surat menyurat yang lazim pada waktu itu, Bapak Ibu. Sebaliknya, ketika ia mengabadikan dalam tulisan teologi Kristen yang indah tentang siapa Allah itu, tentang apa yang Allah lakukan bagi kita, tentang kasih Allah bagi kita, tentang inkarnasi Kristus Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang sukacita dan damai sejahtera dan harapan dan transformasi umat manusia dalam Kristus, Paulus dengan jelas merenungkan dan menggambarkan keajaiban yang paling agung dan mendasar dari kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Karena alasan inilah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat menulis hal-hal ini bagi saudara-saudaranya di Efesus, Paulus tidak dapat menahan diri untuk menemui dan menyembah Allah yang agung yang sedang ia gambarkan itu. Bagi Paulus, Allah bukan sekedar konsep. Sebaliknya, Allah adalah Bapa kita, Pencipta kita, dan Juru Selamat kita. Allah yang sama ini penuh dengan kasih, kuasa, keadilan, dan kasih karunia. Dia selalu siap untuk melindungi kita dan menyelamatkan kita. Dia selalu siap memberikan kita karunia dan berkat agar kita dapat menikmati hidup kita, Bapak Ibu, sepenuhnya di dalam kerajaannya sekarang dan di masa yang akan datang. Bagaimana mungkin Paulus menulis tentang Allah yang demikian dan tentang keselamatannya yang besar tanpa menyatakan pujian dengan penuh sukacita? Topik berikutnya yang mau kita lihat adalah berkat-berkat dari alam surga. Paulus menegaskan bahwa Allah kita pada dasarnya adalah Allah yang penuh berkat, Bapak Ibu. Namun berkat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya berkat-berkat materi atau bahkan berkat duniawi. Berkat tanpa mengacu pada realitas spiritual atau kekal. Sebaliknya, berkat Allah adalah berkat dari alam surga dan dari alamnya. Dengan menunjukkan gagasan ini, Paulus memperluas konsep keselamatan. Keselamatan bukanlah solusi yang kecil untuk masalah kecil manusia yang sementara. Meskipun hal itu mencakup aspek itu juga. Keselamatan tidak terjadi hanya di sudut dunia. Ya, walaupun dalam pengertiannya memang seperti itu, karena Yesus mati di sudut alam semesta dan di sudut kekaisaran Romawi. Bagi Paulus, keselamatan adalah proses yang terjadi dalam skala yang universal.
Paulus membawa kita pada ketinggian epauranios atau alam surgawi. Kata Yunani epauranios memiliki beberapa arti, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di satu sisi dikatakan itu berarti rohani atau saleh, sebagai lawan dari duniawi atau berdosa. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 12 dan Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Sedangkan di sisi lain, kata itu mengacu pada dimensi ruangan. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40 dan 41. Paulus juga menggabungkan baik dimensi dimensi spesial maupun spiritual dari kata epouranios. Ini kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 48 dan 49. Misalnya, epouranios dalam Efesus 1 ayat 3 tampaknya merujuk pada realitas rohani, yaitu Allah memberkati kita dengan berkat-berkat yang ditemukan di dalam Kristus. Namun, dalam pasal pertama yang sama, Paulus menggambarkan surga sebagai ruang angkasa selain bumi. Ini kita bisa lihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Dalam Efesus 1 ayat 20, Paulus menghubungkan epouranios dengan kenaikan Kristus ke tahta Allah. Alam surgawi Paulus dengan demikian bukanlah beberapa alam neoplatonik yang gaib, yang menggambarkan dunia ilahi yang tak berwujud, yang diduga menjadi tujuan perjalanan roh kita yang tak berwujud setelah kematian. Mempertimbangkan konteks Alkitabiah yang lebih besar, gagasan tentang tempat-tempat surgawi adalah konsep Alkitabiah yang sangat kaya, Bapak Ibu. Di satu sisi, langit mengacu pada seluruh alam semesta yang Allah ciptakan. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, lalu Mazmur 8 ayat 3, Mazmur pasal 19 ayat 1, lalu 2 Tawarikh 6 ayat yang ke-18. Dengan segala keindahannya yang luar biasa. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Alkitab menggambarkan makna lain dari surga, lebih dekat dengan makna Paulus dalam Efesus, di mana sang rasul dikatakan menghubungkan tempat-tempat surgawi dengan penciptaan dan keselamatan. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia tidak tinggal di luar alam semesta. Alkitab tidak mendukung konsep deisme, Bapak Ibu. Sebaliknya, Allah memilih untuk memasukkan alam semesta sebagai pencipta, penyedia, dan raja. Ini kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Dan untuk membangun hubungan pribadi yang khusus dengan makhluk yang diciptakannya menurut gambarnya. Ya, ini kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 28. Hubungan ini dicapai dengan berbagai cara. 1. Dalam kehadirannya, Allah ada dan tetap ada, hadir di seluruh alam semesta. Ini kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 dan 8. Gagasan ini berarti bahwa kita dapat berdoa kepada Allah di mana saja, Bapak Ibu, dalam situasi apapun, dan Dia mendengar kita secara langsung. Namun, Alkitab menjelaskan, cara lain Allah bertemu dan berhubungan dengan penduduk alam semesta. Banyak penulis Alkitab menekankan bahwa Allah memilih alam atau tempat di surga di mana Ia menegakkan tahta kasih dan keadilannya. Ini kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 103 ayat 19 dan 20. Di tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah menunjukkan kehadiran dan tata kelola alam semesta yang terlihat permanen. Di alam
Dan dari tempat surgawi itulah Allah memberkati alam semesta melalui tindakan pemeliharaannya yang penuh kasih. Di tahtanya, dia bertemu dengan semua makhluk cerdasnya. Ini kita bisa lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Di sanalah semua makhluk cerdas di alam semesta merespon dalam penyembahan terhadap kehadiran, pemeliharaan, dan pemerintahan Allah yang penuh kasih dan adil. Alkitab menghubungkan tahta Allah dengan baik Allah di surga. Mazmur pasal 11 ayat 4, Mazmur 103 ayat 19 dan 20. Ini kita bisa bandingkan dengan Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Kata surga atau tempat tinggal Allah, ini kita bisa lihat dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 21, 23, 25, 30, 33, 35 dan ayat 39. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam doa syafaatnya Salomo menghubungkan bait suci dengan tempat kediaman surgawi Allah. Kita bisa lihat penjelasannya di dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 2, ayat 18, ayat 40 dan ayat 41. Adalah dengan relawan, dengan melawan tahta di tempat kudus surgawi, itulah Lucifer berperang dan menuduh Allah tidak mengasihi dan memiliki karakter dan pemerintahannya tidak adil. Ke tahta itulah Yesus naik setelah dia sepenuhnya mengungkapkan dan membuktikan karakter kasih dan keadilan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam suratnya kepada orang Ibrani, Paulus juga menghubungkan surga dengan tahta Allah dan tempat kudus surgawi. Kami memiliki seorang imam besar yang telah duduk di sebelah kanan tahta yang mulia di surga. Seorang imam di tempat kudus dan di dalam kemah yang benar yang didirikan Allah, bukan manusia. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dalam versi NASB. Lalu kita bisa lihat juga di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat yang 8, Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 9 ayat 23 dan 25, lalu Ibrani pasal 12 ayat 2 ayat 22 sampai 24. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, seperti dalam suratnya kepada orang Ibrani dan juga seperti Daniel, ini kita bisa lihat dalam Daniel pasal 7, lalu Salomo di dalam 2 Tawarikh pasal 6, dan kemudian Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 4 dan 5, Paulus mengarahkan perhatian para pembacanya ke tempat surgawi Allah, ke tahtanya dan bait suci surgawi yang darinya Allah memberkati umatnya dengan semua berkat yang dia maksudkan dalam rencana awal penciptaan dan keselamatan di dalam Kristus. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu dengan judul The Ground Fault Circuit Interrupter. Dikatakan di masa lalu banyak orang meninggal karena sengatan listrik rumah yang tidak sengaja. Rumah modern dilengkapi dengan perangkat pelindung yang disebut Ground Fault Circuit Interrupter atau disingkat dengan GFCI. GFCI ini merasakan perbedaan arus dalam sistem dan memutuskan arus listrik dalam hitungan milidetik. Dengan cara ini dikatakan jika seorang anak mencolokkan benda logam ke dalam stop kontak, pemutus sirkuit akan mengaktifkan dan menghentikan arus dan menyelamatkan anak dari kematian. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Allah berencana untuk menciptakan dunia kita dengan memahkotainya dengan manusia yang cerdas dan bebas memilih untuk menolak Allah dan dengan demikian berdosa. Akibat dosa seperti akibat menyentuh kabel listrik yang hidup mengakibatkan kematian orang berdosa, Bapak Ibu. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka akan mati pada saat atau
hari ketika mereka berdosa. Ini bisa kita temukan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Namun mereka tidak mati. Sebaliknya mereka menyadari apa yang telah terjadi dan lari dari Allah. Ini kita bisa lihat kisahnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 dan 7. Dapat dikatakan bahwa pasangan pertama meninggal secara spiritual atau bahwa mereka akan dihukum mati dalam jangka yang panjang. Sementara jawaban-jawaban ini memiliki manfaat. Injil khususnya seperti dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus memberikan jawaban yang lebih lengkap atas pertanyaan mengapa Adam dan Hawa tidak segera mati karena dosa mereka. Menurut Paulus, sebelum dunia dijadikan, Efesus pasal 1 ayat 4, Allah telah membangun ke dalam rencana penciptaan suatu fitur keselamatan, suatu GFCI rohani. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka seharusnya mati karena mereka menyentuh kawat telanjang dosa. Namun, Adam dan Hawa tidak langsung mati karena rencana keselamatan yang diciptakan Allah sebelum dunia dijadikan segera diaktifkan. Rencana itu adalah Kristus. Dan siapapun yang percaya kepada Kristus, siapapun yang memilih untuk ditemukan di dalam Kristus, diselamatkan dari kuasa dan konsekuensi dosa, kesalahan, keterasingan, dan bahkan kematian. Kita lanjutkan ke dalam aplikasi kehidupan kita dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, cara-cara apa yang kita dapat untuk memimpin kebaktian syukuran dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, komunitas, atau jemaat lokal? Masing-masing kebaktian ini dapat memiliki tema yang berbeda. Ucapan syukur atas rencana keselamatan dan bagaimana hal itu telah mengubah kehidupan pribadi kita. Ucapan syukur atas kasih Kristus sebagaimana diwujudkan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam komunitas, atau ucapan syukur atas pengampunan yang diwujudkan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, seberapa tinggi komunikasi kita, yaitu bagaimana isi komunikasi lisan, tertulis, atau grafis sehari-hari kita dalam mengungkapkan bahwa hidup kita telah disentuh dan diubah oleh kasih karunia Allah dan oleh pandangan tentang Allah yang agung dan teologinya. Seberapa besar perasaan kita dipengaruhi oleh hal-hal kekal di surga? Bagaimana isi dan cara percakapan kita seperti percakapan Paulus? Pertimbangkan cara kita berbicara dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan orang di ruang publik. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam Efesus 1 ayat 5, Paulus menulis bahwa Allah menentukan kita sebelumnya untuk diangkat menjadi anak laki-laki dan perempuan oleh Yesus Kristus bagi dirinya sendiri menurut kerelaan kehendaknya. Ini menurut versi Alkitab NASB. Banyak orang Kristen mengartikan ayat ini bahwa Sang Rasul mengajarkan konsep predestinasi dalam arti bahwa Allah memilih kita untuk diselamatkan dan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk melawan kehendaknya atau mengubah keputusannya dalam hal ini. Bagaimanakah cara kita dapat menjelaskan ayat tersebut kepada teman-teman sesama Kristen yang percaya pada konsep predestinasi dan teman atau tetangga kita yang non-Kristen? Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui pelajaran yang sudah kami dapatkan. Engkau mengajarkan kepada kami betapa besar rencana-Mu untuk keselamatan kami. Melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus
mau menjelaskan kepada kami bagaimana rencana keselamatan Tuhan yang memang sudah Tuhan persiapkan sebelum dunia diciptakan, sehingga pada saat kami berdosa sudah ada satu alat yang bisa digunakan untuk mencegah kematian yang seharusnya menjadi bagian kami sebagai umat yang berdosa. Tetapi begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau merancangkan itu jauh-jauh sebelum penciptaan, dan di saat umat manusia berdosa, rancangan Tuhan untuk pencegah kematian manusia, kebinasaan manusia oleh karena dosanya, boleh dinikmati oleh setiap manusia yang berdosa yang mau kembali untuk diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya kasih Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami seluruhnya, para pemirsa yang mendengarkan channel ini. Biarlah dengan firman Tuhan yang mereka dapatkan, mereka boleh semakin diyakinkan akan kasih Tuhan, akan rencana keselamatan, sehingga iman semakin dipertumbuhkan. Kami seluruhnya boleh semakin berpegang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan terlebih kami boleh selalu bergantung kepada Tuhan dalam mempersiapkan diri kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Biarlah kasih Tuhan juga yang memberkati kami, sehingga kami boleh bertemu kembali di lain waktu untuk mempelajari firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh kesehatan yang berasal dari Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.